wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Makfira dengan NPM 79. Di sini saya akan melakukan presentasi video pada blog obstetrik yang berjudul tentang eklamsia. Pertama, kita mulai terlebih dahulu dari definisinya atau perkenalan dari eklamsia tersebut. Eklamsia adalah kejang yang terjadi pada kegawat darurat obstetrik berupa kejang generalisasi yang terjadi pada wanita hamil, bersalin atau nifas akibat preeklamsia berat yang tidak disebabkan oleh kelainan neurologis lainnya. Preeklamsia merupakan bentuk paling berat dari spektrum penyakit hipertensi dalam kehamilan dan memiliki resiko kehamilan yang mengguncang janin. Mengancam janin. Lalu selanjutnya itu ada patofisiologi. Patofisiologinya itu proses terjadi eklamsia dimulai dari preeklamsia berat yang gangguan pada endotel pembuluh darah ibu hamil yang menyebabkan hiperfusi otak. Itu dia penyempitan pembuluh darah. Lalu kalau hiperfusi berbagai organ termasuk otak dan hati. Baru pada otak aliran darah yang tidak kuat menyebabkan iskemik dan edem otak. Dan akhirnya kejang itu bukan kejang yang berasal dari epilepsi, tapi dari gangguan vaskular dan metabolik akibat preeklamsia. Lalu selanjutnya itu ada faktor resiko. Tidak semua ibu hamil itu mengalami eklamsia, namun beberapa faktor berikut faktor resikonya. Yang pertama itu ada riwayat eklamsia sebelumnya itu sebelum hamil sebelumnya itu juga pernah mengalami eklamsia. Baru kehamilan pertama bisa juga. Lalu ada usia ekstrim seperti di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun. Selanjutnya itu ada kehamilan ganda atau kehamilan kembar. Baru bisa juga dikarenakan penyakit seperti diabetes, hipertensi kronik atau lupus. Bisa juga dikarenakan obesitas. Selanjutnya itu ada gejala klinis. Gejala klinisnya itu bisa dimulai dari tekanan darahnya itu lebih dari 160/100. Baru ada proteinuria, baru ada nyeri epigastrium di antara kuadran kanan atas. Lalu juga ada edem pada wajah dan tangan. Lalu muncul kejangnya itu bersifat umum seperti tonikionit atau tanpa aura, bisa diikuti sama kompos iktal, bisa terjadi lebih dari satu kali. Selanjutnya itu ada diagnosa. Eklamsia itu ditegakkan secara klinis. Misalnya itu kayak kejang pada ibu hamil, bersalin atau dalam fase nifas. Baru ada riwayat atau gejala preeklamsia tanpa penyebab neurologis, misalnya kayak epilepsi atau meningitis. Baru pemeriksaan penunjangnya itu bisa menilai keparahan atau mencari komplikasi seperti urinasi. Bisa itu kalau urinasi dia terdeteksi proteinuria. Baru ada fungsi ginjal atau ureum sama keratin. Baru ada fungsi hati, AST atau ALT. Bisa juga trombosit atau mendeteksi HELLP syndrome. Baru CT scan kepala bila ada kecurigaan edem sembari atau kejang vokal. Lalu selanjutnya itu ada komplikasi. Eklamsia itu bisa menyebabkan beberapa komplikasi itu seperti edem paru. Edem paru itu kayak cairan dalam paru. Baru ada gagal ginjal akut, HELLP syndrome, baru abrupsio plasenta. Baru ada kematian ibu dan janin, itu juga bisa terdapat pada komplikasi. Lalu pada tata laksana penanganan eklamsia yang cepat dan terarah karena merupakan keadaan yang gawat darurat. Yang pertama itu ada stabil awal. Yang stabil awal itu amankan jalan nafas dan berikan oksigen. Posisikan ibunya itu bisa juga miring ke kiri untuk mencegah aspirin dan memperbaiki aliran darah. Baru ada kontrol kejang. Kontrol kejang atau magnesium sulfat obat utama atau pilihan pertama. Dosis loadingnya itu dia dimulai dari 4 gram IV dalam waktu 15-20 menit. Baru juga ada kontrol tekanan darah.
Selanjutnya itu ada nifedipin oral, ada dosis meternya itu dia dari 1 sampai 2 gram IV sekitar 1,5 jam setelah kejang terakhir. Lalu selanjutnya itu bisa juga diturunkan tekanan darah. Bila terkena tekanan darahnya itu di atas 110, 160 per 110 itu bisa dikasih nifedipin 10 mg. Dapat diulang juga. Baru ada labetalol, ada hydralazin, baru ada riwayat intensif. Perawatan intensif pasca kejang itu penting. Baru ada observasi ketat fungsi otak, organ ginjal, hati, sistem saraf itu juga perlu. Baru pencegahannya, beberapa langkah penting itu untuk mencegah eklamsia, screening preeklamsia secara rutin, saat ANC atau pemeriksaan kehamilan kita yang setiap bulan, baru ada pemberian aspirin dosis rendah sejak usia kehamilannya itu 12 sampai 16 minggu pada ibu beresiko tinggi, baru ada pemberian kalsium pada ibu dengan asupan rendah atau rasio preeklamsia, baru ada edukasi untuk ibu hamil, deteksi dini dan penanganan segera preeklamsia. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.